Shalom saudara-saudara, saya coba kontak Ketua OPM untuk mencari tahu bagaimana kepastiannya keberadaan atau situasi dan kondisi Egyanus Kogoya dan tawanannya Philips Martins di hutan Dugama. Oke, saya langsung saja tampilkan Ketua OPM Pak Jeffrey Bomanak Pagawak, Ketua OPM yang bertanggung jawab secara politik untuk perjuangan Papua Merdeka. Selamat malam sekali lagi, Shalom. Saya mau bertanya, ini sebenarnya 1 Juli apa kepentingannya sih sampai Anda ngotot untuk harus berbicara? Tapi sebelum Anda berbicara tentang 1 Juli itu, saya mau tanya dulu Pak, karena saya dengar ini Anda sebelum 1 Juli ini, detik-detik masuk dalam 1 Juli sebagai hari keramat bagi saudara dengan semua rekan-rekan, lalu mengalami perjumpaan dengan Egyanus langsung atau by phone atau bagaimana selama kurang lebih 4 jam dan Anda berbicara panjang lebar dengan Egyanus. Boleh tahu bagaimana keadaan Philips Martin sekarang? Apakah sudah jadi dieksekusi? Dan saya berharap tidak, belum, jangan ya, karena dia orang yang tidak bersalah, janganlah dieksekusi. Tapi saya mau dengar langsung dari Anda ini dan juga pemirsa mau dengar bagaimana keadaan Philips Martin saat ini di bawah kekuasaan Brigjen Egyanus Kogoya di hutan Dugama. Silakan Pak Ketua. Baik, seperti biasa, syukur Tuhan, Panaku Papua. Kembali kami bisa tampil pada forum yang terhormat ini dalam Paradoks Papua untuk menyampaikan beberapa hal yang sangat penting, yaitu ada 2 hal. Bertepatan dengan hari ini, hari yang sangat bersejarah, yaitu 52 tahun di mana proklamasi 1 Juli 71 yang dikomandankan oleh Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yaitu Brigadir Jenderal Seth Japhet Rumkorem di Markas Victoria. Itu merupakan proklamasi yang bersejarah dalam catatan perjuangan bangsa Papua dan eksistensinya sampai detik ini menelan 52 tahun rakyat Papua, khususnya Organisasi Papua Merdeka dan sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dari berbagai komando daerah yang ada di atas tanah Papua, masih tetap konsisten berjuang untuk menuntut right to self-determination, hak untuk penentuan nasib sendiri bagi rakyat bangsa Papua yang sudah dijamin oleh hukum internasional. Dan pada hari ini sangat penting sekali karena kami semua pemirsa semua sudah tahu bahwa Panglima Kodam 3 Dugama Darakma, Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan juga Komandan Operasi Pemne Kogoya beserta seluruh pasukan TPNPB OPM setelah penyanderahan dilakukan pada 7 Februari dan sudah di mana ada banyak hal yang terjadi dalam penyanderahan itu, dan kami juga sudah berbicara sangat banyak di seluruh media, dan perlu kami sampaikan bahwa ada sebuah statement yang cukup keras yang dikeluarkan oleh Panglima Komando Daerah, yaitu Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, bahwa memberikan 2 bulan deadline untuk pemerintah Indonesia dan pemerintah New Zealand agar mendorong proses tuntutan rakyat Papua, khususnya yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal, bahwa harus mengakui kedaulatan bangsa Papua dan akan diberikan kembali. Dan itu deadline yang diberikan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, itu merupakan sebuah pernyataan yang keras, sebuah pernyataan politik, tidak main-main, yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya.
dan itu merupakan pernyataan di mana ketika kami melihat bahwa pemerintah Indonesia tidak melaksanakan haknya sebagai negara yang memiliki kewajiban untuk memproteksi rakyatnya. Jadi itu alasan utama bahwa Philip Martin itu berkebangsaan New Zealand, tetapi dia warga negara Indonesia dan dia menjalankan sebuah perusahaan yang saat ini ada bekerja di bawah undang-undang pemerintah Indonesia, yaitu perusahaan Susi Air. Dan perusahaan Susi Air itu memberikan kontribusi dengan teks pajak kepada pemerintah Indonesia, dan ini alasan di mana TPNPB OPM menyatakan bahwa ini tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk memproteksi hak hidup daripada pilot Philip Martin. Jadi itu alasan kami bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa melepaskan tanggung jawab bahwa pilot Philip Martin ini dia berkebangsaan New Zealand. Tetapi kami sudah tahu bahwa Philip Martin warga negara Indonesia dan dia menjalankan semua bisnis di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia memiliki hak untuk melindungi warganya sesuai dengan hukum internasional. Dan ini poin yang sangat penting di mana kami memberikan deadline kepada pemerintah Indonesia, dan kami bersyukur sekali kami bisa melakukan sebuah pendekatan kepada Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, karena di dalam Konstitusi 1 Juli 71 sebagai konstitusi dasar perjuangan bangsa Papua yang saat ini sedang dijalankan oleh TPNPB OPM, itu menjamin hak asasi manusia. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena saya memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan diskusi pada 2 hari yang lalu sampai dengan kemarin terhadap Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan pemimpin-pemimpin yang memiliki otoritas di Kodam 3 Dugama Darakma. Dan kami bisa ada pada sebuah titik keputusan di mana kami menghormati konstitusi kami. Di dalam Konstitusi 1 Juli 71 itu sangat jelas menyatakan bahwa perjuangan bangsa Papua adalah perjuangan untuk menuntut hak asasi manusia, untuk merdeka dan berdaulat, dan segala macam yang merupakan orientasi militer maupun orientasi organisasi dan diplomasi perjuangan bangsa Papua, siapapun yang kami engage, yang kami sandra, yang ada itu kami mengimplementasikan hukum perang internasional dan kami mengimplementasikan hukum yang ada pada kami, yaitu Konstitusi 1 Juli 71. Oleh sebab itu kami memutuskan untuk kami memberikan garansi hidup. Jadi ini harus di take note, ini harus dicatat bahwa dengan pertimbangan bahwa kami harus menjaga hak hidup berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71, maka itu kami memberikan garansi hak hidup kepada pilot Philip Martin untuk beberapa waktu ke depan. Selama proses negosiasi itu kami akan lebih penetrate dan inklusif dan lebih serius terhadap pemerintah Indonesia. Jadi itu mungkin harus diketahui oleh pemerintah Indonesia dan juga perusahaan Susi Air dan juga pemerintah New Zealand, bahwa dengan pertimbangan meeting kami secara resmi, organisasi Papua Merdeka sebagai badan politik resmi daripada sayap militer TPNPB di bawah Komando Kodam 3 Dugama Darakma Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, kami mengambil keputusan untuk memberikan garansi hidup, menjamin kehidupan Philip Martin dengan syarat bahwa pemerintah Indonesia segera membuka diri untuk melakukan negosiasi bersama organisasi Papua Merdeka. Jadi itu syarat yang sangat penting untuk harus dicatat oleh pemerintah Indonesia. Kami memberikan catatan penting lagi kepada pemerintah Indonesia untuk sekali lagi untuk tidak menciptakan sebuah pola yang dimana justru status quo, yang dimana tidak langsung melakukan negosiasi dengan organisasi Papua Merdeka, tetapi mencoba untuk melakukan banyak infiltrasi dan juga memakai orang-orang yang tidak berkompeten untuk melakukan negosiasi. Jadi
sudah kami sampaikan bahwa dari awal-awal sejak Februari bahwa pemerintah Indonesia secara terhormat mesti harus melakukan negosiasi dengan organisasi Papua Merdeka sebagai badan politik resmi daripada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Sekali lagi saya mau tanya ini, apa harapan TPNPB OPM soal pembebasan Sandra ini? Singkat saja, Bung, apa harapannya? Kami berharap pemerintah Indonesia segera membuka diri untuk menjawab tuntutan kami melakukan eksternal negosiasi. Bisa ada sebuah negosiasi eksternal antara pemerintah Indonesia dan kami memakai pihak ketiga yang dapat menjadi wasit untuk menjaga komitmen daripada kedua belah pihak antara pemerintah Indonesia dan Indonesia. Jadi apapun keputusan kita akan berakar sampai dengan bagaimana itu tidak menjadi soal, tapi mesti harus ada usaha yang lahir dari organisasi Papua Merdeka dan pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan nyawa daripada pilot Philip Martin dan juga menjawab tuntutan organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Sejak saya secara intensif untuk membicarakan tentang bagaimana solusi damai dalam upaya pembebasan Philip Martins, ya Bung Jeffrey pasti ingat, dan saya sudah melakukan lobby-lobby kepada pemerintah saya dari berbagai pihak, dari pintu yang coba bisa masuk agar suara saya bisa didengar Presiden dan bertemu dengan Presiden supaya membicarakan tentang satu skema untuk dialog itu boleh berlangsung. Dan Pak Jeffrey sudah menyetujui itu dengan teman-teman yang lain untuk saya bisa fasilitasi dialog itu. Yang tadinya Jakarta menutup diri, tidak ada dialog, bahkan bahasa yang agak sarkastik dari pimpinan TNI pada waktu itu, yang level di bawah Panglima TNI, ya, Panglima Besar TNI, ya, tapi ternyata maksud saya pernyataan keras itu dari berbagai pihak, termasuk juga dari pengamat militer Koni Rahakundini yang jelas-jelas berbicara, tidak bisa berdialog, tidak ada dialog dengan KKB, dengan teroris, ya tidak level pemerintah kami untuk berdialog dengan teroris ataupun kriminal. Ya, jadi bahkan terakhir kalau saya nggak salah Kasum TNI itu Pak Julius beberapa waktu lalu itu dalam upaya pimpinan-pimpinan gereja coba memediasi, coba berbicara juga dengan Egyanus, lalu kemudian kalau saya nggak salah Pak Julius itu Kasum TNI menolak. Ya untuk apa lagi, nggak perlu lagi, dan lain sebagainya ya. Pokoknya ya pemerintah rada keras untuk tidak mau berdialog ketika itu. Ya, tapi setelah kita proaktif untuk melakukan lobby-lobby dan ya puji Tuhan, kemudian kontak tembak sudah tidak ada lagi, lalu pergerakan-pergerakan attack, ya, pergerakan-pergerakan menyerang satu dengan yang lain sudah berhenti juga, baik dari TNI maupun Polri. Dan saya bersyukur bahwa ada semacam jeda kemanusiaan yang bisa meredakan sementara sambil bagaimana mencari jalan keluar, bertemu dengan Egyanus Kogoya atau orang yang mewakilinya, dan bisa terjadi semacam
dialog yang menghasilkan win-win solution, terutama dalam upaya melepaskan Sandra Phillips Martins. Ya, dan apa yang saya katakan bahwa lobby-lobby yang kita lakukan ini, walaupun senyap dan tidak perlu terekspos lebih vulgar, tetapi itu sudah menghasilkan semacam jeda kemanusiaan secara tidak langsung. Artinya di stop kontak tembak yang selama ini gencar, dan saya sudah melakukan beberapa pertemuan baik dengan petinggi Polri ya, dan maupun dengan petinggi TNI, dan terakhir saya harus melaporkan di sini karena ada niat baik dari Panglima Cendrawasih Pak Ishak Pangimanan, Maijen Ishak Pangimanan, yang menerima kami dalam audiensi spesial khusus untuk membicarakan persoalan Papua jalan keluarnya. Bahkan beliau sudah menyatakan bahwa beliau bertanggung jawab untuk menggembalakan serdadu TNI di Papua. Kata menggembalakan itu membuat saya tenang sekali sebagai hamba Tuhan, dan sudah memerintahkan stop kontak tembak dan stop penumpahan darah. Jadi Pak Jeff, ini salah satu hal yang merupakan semacam langkah maju, dan dari rekan-rekan kepolisian juga sudah menjaga jarak dan tidak ada lagi hal-hal yang bersifat represif, saling attack satu dengan yang lain. Saya kurang nangkep tadi, Egyanus tidak jadi mengeksekusi pilot Susi Air ini karena sebenarnya bukan Jakarta tidak mau membuka diri, sudah membuka diri. Ya, walaupun teman-teman yang selalu berbicara di media mewakili TPNPB OPM salah kaprah, karena Jakarta sudah membuka diri kok untuk dialog. Cuma pertanyaan, karena begitu banyak faksi, Egyanus berteriak dari hutan dialog, bukan dialog. Ya, saya sudah bangun komunikasi dengan Bung Jeffrey. Ya, kalau Bung Jeffrey mewakili, siapa-siapa nama yang mau datang berbicara di mana tempatnya. Bahkan saya lupa kasih tahu Pak, sebelum Anda jawab ya Pak Jeffrey, bahwa Panglima Cendrawasih itu juga sudah Pangdam Cendrawasih ya, Panglima Kodam Cendrawasih, Pak Ishak Pangimanan sudah berbicara begini. Wah, itu indah sekali Pak Jeff. Pak Bishop Joshua Tewu, kalau teman-teman itu mau datang untuk berdialog, Bapak bisa bawa mereka di Kodam sini dan kami jamin keamanannya. Saya pakai bahasa Anda juga, tidak sehelai rambut dari teman-teman OPM itu akan jatuh. Tidak ada satu butir peluru pun akan keluar dari moncong senjata. Kami akan kawal dan amankan, kami berdialog, dan setelah dialog, setuju atau tidak setuju, sepakat atau tidak sepakat, yang penting sudah terjadi dialog, kami akan antar pulang ke hutan atau kemana saja mereka mau keluar dari Jayapura. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silakan. Terima kasih Bapak Bishop Joshua. Kami sekali lagi dengan penuh hormat kepada seluruh pihak-pihak yang dimana mulai dari pemerintah sendiri, kemudian TNI Polri, kemudian semua NGOs yang saat ini sedang mendorong untuk bagaimana mendorong proses negosiasi, yang dimana saat ini kita melihat, kita semua sama-sama menyadari bahwa ada sebuah peningkatan, ada sebuah pengertian bersama bahwa memang negosiasi ini harus pada channel yang tepat. Saya yakin bahwa semua dari LSM, dari pemerintah, dari TNI Polri, semua sudah mengalami pengalaman. Coba dengan cara ini itu segala macam, tapi ternyata semua tidak bisa.
semua negosiasi prosesnya harus kembali kepada link dan channel yang tepat, yaitu sudah dari awal kami sudah bilang berdasarkan konstitusi bahwa OPM itu badan politik resmi dan memang harus pemerintah Indonesia dengan timnya harus berbicara dengan OPM untuk melakukan negosiasi bagi pembebasan pilot dan juga menjawab tuntutan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya. Dan ini proses di mana kami semua sudah belajar, karena dari komitmen awal kalau Pak Bisot bisa ingat dan semua pemeriksa dan juga pemerintah Indonesia bahwa mulai dari tanggal 14 Februari itu kami sudah berbicara, dan juga Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya juga sudah menyampaikan bahwa orang ini saya pegang sebagai jaminan politik, bukan perang. Kami tidak pernah menginginkan perang. Ini kami pegang dia, kami jaga dia seperti telur sebagai jaminan politik. Maka kami mau berbicara dengan pemerintah Indonesia yang 60 tahun belum pernah kami berbicara. Ini poinnya di situ. Soal kita mau duduk dan berbicara, ada beberapa hal penting. Kami perlu sampaikan kepada pemerintah Indonesia dalam media ini dan juga kepada seluruh masyarakat internasional bahwa ada beberapa pengalaman setelah 9 kali penyanderaan yang sudah kami sampaikan. Dalam 9 kali penyanderaan, Pak Bisop, ini pilot ini kami sandra yang kedua kali. Dulu pernah pada 1984, pernah ada satu pilot yang disandra oleh Panglima Meki Salosa. Meki Salosa pernah sandra salah satu pilot di Ubruk, dan juga proses pengembaliannya juga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Dan juga sudah lalu kami sampaikan bahwa penyanderaan 1996 yang dilakukan oleh Bapak dari Egyanus Kogoya, yaitu Bapak Jenderal Silas Kogoya dengan semua pasukan Kelly Kwalik dan juga Titus Kwalik, Murid, itu semua dalam penyanderaan tim yang Taman Lawrence itu dalam pelepasan penyanderaan dan proses negosiasi itu tidak pernah dilakukan untuk bagaimana bisa mengambil win-win solution yang sudah kami bahas, bahwa ada banyak pengorbanan yang terjadi di pihak kami, kemudian tuntutan yang disampaikan oleh pihak TPNPB OPM itu pada penyanderaan 1995-96 itu tidak pernah ditepati. Jadi itu menjadi pengalaman kami. Jadi mungkin proses yang kami melihat tersendat, di mana proses negosiasi ini tidak berjalan baik, itu mungkin ada pada satu titik di mana pemerintah Indonesia mencoba melakukan negosiasi internal, dialog internal dalam konteks NKRI, sementara kami dari Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat berdasarkan pengalaman 9 kali penyanderaan, pengalaman di mana terjadi manipulasi, di mana banyak pasukan-pasukan kami, pemimpin-pemimpin kami juga dalam proses negosiasi itu banyak hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Dalam proses pengalaman ini, maka dari pihak kami, dalam keputusan rapat kemarin, Pak Bisot, perlu kami sampaikan bahwa Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya menyampaikan bahwa kami harus mencari sebuah negara netral yang dimana juga kami dari segala macam proses pengalaman yang ada, bahwa proses negosiasi itu tidak dilakukan di dalam Jakarta atau di Papua, tapi paling tidak kami keluar dari Papua cari tempat yang netral, dengan pihak yang netral, dengan badan internasional untuk kami melakukan pendekatan dengan pemerintah Indonesia, dan kami berbicara dengan pemerintah Indonesia, dan kami berbicara semua untuk bagaimana kami bisa melepaskan Sandra. Jadi itu poinnya, bagaimana kami bisa melepaskan Sandra. Jadi itu poinnya di situ. Oke, Pak Jeffrey, kan sebelum ini pertemuan saya dengan Pangdam Cendrawasih, kan ada upaya lain yang saya sudah sampaikan kepada Anda sebelumnya dengan melalui satu tokoh kunci di Jakarta untuk bisa berbicara akses langsung ke Presiden dan kepada Menhan dan kepada Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Dan beliau sudah berkata bahwa oke, mau berdialog di mana, mau negara, bahkan saya bilang sama Pak
virtual, silakan tunjuk negara mana. Ya, dan koordinasikan berapa orang yang menjadi wakil OPM, daftarkan nama mereka dan masukkan supaya akan ditentukan. Ya, kalau misalkan harus di luar, kan saya bilang itu hari, mungkin presiden tidak bisa hadir sendiri, mungkin diwakili ya untuk berbicara dengan ini. Tetapi kalau di dalam negeri, di Indonesia, kalau tidak di Papua, nggak usah di Papua, tapi di tempat lain di Indonesia dan tetap dijamin keamanannya, maka presiden selaku bapak, skemanya kan begitu. Presiden kita sebagai bapak dan berusaha merangkul TPNPB sebagai anak-anak. Nah, itu tidak akan mempermalukan pemerintah Indonesia dalam skema seperti itu, Pak. Yang namanya presiden, TPNPB, OPM juga masih di wilayah NKRI, anak-anak ini harus dirangkul. Ya. Jadi maksud saya, Pak Jeffrey, apa yang kita sudah pernah bilang, kan sudah berapa, kayaknya sudah 3 skema yang kita bahas untuk negosiasi itu. Saya juga sudah berbicara sama Pak Sebi Sambo. Saya sudah berbicara dengan beberapa pihak yang katanya perantara langsung dan sebagainya. Tapi sampai sekarang kita bahkan tidak dapat semacam daftar nama siapa dari OPM yang berhak mewakili Egyanus Kogoya. Bahkan kita minta kalau boleh Egyanus Kogoya antara ikut dalam tim negosiasi atau dialog di negara mana yang kalian tunjuk misalkan. Tapi tidak usah melibatkan istilahnya secara resmi harus PBB dan sebagainya. Ini kan perjumpaan antara bapak orang tua dengan anak, presiden selaku bapak dan OPM, anak-anak Papua, TPNPB itu sebagai anak-anak untuk merangkul saja, untuk berbicara dari hati ke hati apa maunya. Karena kalian tidak mau masuk di Indonesia, maka tunjuk negara yang mana kalian mau tunjuk. Tapi sampai sekarang kita nggak dapatkan kesepakatan gitu loh Pak Jeffrey. Ya, Anda ingat baik-baik apa yang kita bicarakan itu kan? Nah, mungkin karena satu dan lain hal, ada persoalan internal dan seterusnya, kita mengerti gitu. Karena memang faksi-faksi dalam perjuangan kemerdekaan Papua ini kan begitu banyak. Nah, akhirnya berjalan ada banyak hal yang berkembang. Ya, sampai pada hal yang kemarin saya bilang, saya tiba di Jayapura dan saya menghadap Pangdam Cendrawasih untuk coba mencari tahu secara dekat apa sebenarnya yang terjadi, masalahnya apa dan seterusnya, kenapa tidak bisa kondusif dan sebagainya. Ketegasannya begini, orang mau tanya ini Pak, jadi informasi terakhir status Egyanus dengan Philip Martin artinya masih dalam keadaan seperti sebelum 1 Juli, artinya tidak ada eksekusi berlangsung kan? Philip Martin masih hidup. Ya. Ini juga keluarga mungkin mau dengar. Silakan Pak. Ya. Saya juga perlu menyampaikan soal ada banyak menyampaikan soal membuat komentar-komentar yang negatif dalam kami sampaikan tidak ada satu media di Indonesia yang sangat demokratis sama seperti Paradoks Papua. Jadi sekali lagi kepada Bapak Bishop Joshua Bangsa Papua, kami selalu menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak karena kalau tidak ada Paradoks Papua, kami yakin dalam proses penyanderaan ini dari semua penyanderaan yang kami sampaikan dari awal ada 9 kali penyanderaan itu selalu semua media untuk menyuarakan aspirasi kami dari beberapa 9 kali pengalaman penyanderaan dari orang-orang tua kami sampai dengan kami itu tidak pernah media memihak kepada TPNPB OPM, itu tidak pernah. Ini jujur saja. Kalau mau lihat beberapa kali penyanderaan yang pernah terjadi di markas Victoria terhadap misalnya penyanderaan terhadap Marwia Basir yang terjadi di Arso, kemudian penyanderaan terhadap pilot yang tadi kami sampaikan pada 1984 dan juga beberapa kali penyanderaan itu
Anda semua kita bisa lihat di beberapa dokumen yang disimpan oleh Katolik dan juga di media bahwa semua media itu biasa menyampaikan berita dari pihak pemerintah Indonesia yang dimana memanipulasi banyak hal. Tetapi terima kasih sekali kepada Paradoks Papua, bukan berarti bahwa Paradoks memihak kepada OPM, tetapi Paradoks mengambil sebuah jalan tengah, jalan yang dimana memberikan pencerahan kepada pihak OPM dan juga pihak pemerintah Indonesia, karena proses demokrasi itu jiwanya hanya satu, yaitu demokrasi itu harus dijalankan secara transparansi, harus ada keterbukaan, harus ada trust dari kedua belah pihak. Sekarang Paradoks telah menciptakan sebuah orientasi demokrasi yang menciptakan transparansi antara apa yang harus OPM menyampaikan, kemudian dari pihak Indonesia, dan selama penyerahan ini betul-betul media kami kontrol dengan baik. Kami bisa melihat bahwa apa yang Pangdam bicara, Kapolda bicara, Menhankan bicara, bahkan Mahfud MD, dan juga politisi-politisi yang lain. Misalnya Koni Rahakundini dan juga Soleman Ponto dan yang lain-lain, semua difasilitasi, dan kami bisa ada sebuah strategi untuk bisa mencari win-win solusi yang tepat seperti bagaimana. Itu semua bisa terjadi karena ada sebuah proses transparansi dalam media pemberitaan yang difasilitasi oleh Paradoks Papua. Jadi itu satu poin yang sangat penting, dan terima kasih kepada Paradoks Papua. Hal kedua soal pertanyaan tadi bahwa sekarang bagaimana kondisi daripada pilot Kapten Philip Martin. Kami sudah sampaikan bahwa OPM menjaga pilot keselamatan Philip Martin ini seperti telur. Karena itu jaminan politik dari awal sudah kami katakan. Kami tidak menangkap dia untuk mengeksekusi dia, memutilasi dia, terus metoca dia, atau mengintimidasi dia. Jadi pernyataan tembak mati dengan memberikan deadline selama 2 bulan, itu karena sebuah sikap yang tidak serius yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Sekarang kami melihat bahwa semua cara yang diusahakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ini kan semua sudah blok. Sekarang tinggal hanya OPM TPNPB dengan pemerintah Indonesia. Prosesnya dia kembali kepada titik di mana kita harus berbicara di dalam atau berbicara di luar. Bagi OPM, kami punya banyak pengalaman, kami sulit berbicara di dalam karena pengalaman-pengalaman itu memberikan kami pelajaran yang sangat penting bahwa proses ini tidak boleh dihancurkan dengan sebuah manipulasi dengan sistem pendekatan-pendekatan yang tidak kami inginkan. Oleh sebab itu, poinnya sudah jelas. Kami pikir bahwa semua pihak sudah mengetahui, semua pihak, entah itu dari pihak Papua, West Papua itu kan ada beberapa kelompok-kelompok. Ini semua kelompok-kelompok ini sudah tidak berkompeten lagi. Misalnya kelompok dari Beni Wenda United Liberation Movement, kemudian Dewan Gereja Papua, kemudian yang lain-lain, itu nanti ada sebuah proses yang dimana OPM akan memfasilitasi mereka untuk bersama-sama. Tetapi saat ini dari pihak Indonesia yang dimana beberapa kelompok yang kami lihat dari pendekatan TNI juga, Polri juga, pihak-pihak LSM yang mengatasnamakan Indonesia juga, semua sudah blok. Tinggal hanya pemerintah Indonesia dengan OPM. Oleh sebab itu, proses ini semakin mengkerucut, dia semakin solid. Ini kita perlu menjaga bersama, harus ada trust antara pemerintah Indonesia dengan kami, dan dalam minggu berjalan ini kami akan menentukan di mana tempat yang netral untuk kami duduk berbicara. Paling tidak tuntutan daripada OPM dan keselamatan daripada Philip Martin ini menjadi prioritas daripada pemerintah Indonesia dan organisasi Papua Merdeka. Jadi itu harus dicatat. Keselamatan Kapten Pilot Philip Martin ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah Indonesia dan OPM. Dan kami sudah menuju kepada titik yang sudah jelas bahwa mungkin minggu berjalan kami akan lebih mengkerucut kepada titik di mana pemerintah akan mempercayakan siapa, OPM akan mempercayakan siapa, tepatnya di mana kita akan menuju kepada titik itu. Jadi Pak Bishop, dengan segala hormat, terima kasih. Anda telah memfasilitasi media Anda untuk sangat-sangat membantu kami. Kalau tidak ada Paradoks Papua, itu media hanya satu pihak saja, dan terjadi proses manipulasi, dan kami pikir itu bisa terjadi operasi militer yang besar-besaran, yang dimana rakyat kami betul-betul bisa ditindas. Dan ini tidak pernah terjadi.
proses penyanderaan kali ini tidak pernah terjadi selama 9 kali yang sudah kami sampaikan. Ini proses penyanderaan yang betul-betul kami melihat, kami mengontrol media 50-50. Jadi terima kasih Pak Bishop untuk itu. Saudara-saudara, jadi dalam tempo 1 minggu ke depan ini ada jeda untuk bagaimana membicarakan polemik penyanderaan ini, dan diharapkan ada kesepakatan. Ya, ada semacam perpanjangan waktu yang diberikan oleh Egyanus Kogoya kepada Indonesia dengan alasan kemanusiaan, dan memberikan lagi kesempatan untuk mengolah secara baik proses negosiasi itu. Yang saya mau lanjutkan pertanyaan ini ya soal 1 Juli. Kenapa sebenarnya bersejarah apa sih 1 Juli itu Pak, sampai begitu keramat bagi Anda? Silakan Pak. Baik, jadi sebelum saya menjawab soal 1 Juli. Tadi pertanyaan dari Bapak Bishop soal keputusan terakhir dari kami, itu sudah jelas bahwa kami sudah putuskan dalam meeting internal kami. Saya sendiri sudah melakukan komunikasi dengan Brigadir Jenderal dan juga kepada pemimpin-pemimpin yang lain, bahwa kami memberikan renggang waktu untuk melakukan negosiasi yang sangat intensif, negosiasi yang lebih serius kepada pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu sudah kami sampaikan bahwa ini sudah mengkerucut, sudah jelas bahwa kedua aktor saja yang harus duduk berbicara. Mekanismenya nanti seperti bagaimana, seperti beberapa pertanyaan tadi oleh Bapak Bishop, itu akan kita lihat dalam minggu ini berjalan. Dan sekali lagi kami perlu tegaskan kepada semua pihak, yaitu pihak-pihak lain yang di bawah pemerintah Indonesia dan juga pihak-pihak lain yang memiliki komitmen bersama organisasi Papua Merdeka, tetap mendukung proses negosiasi ini berjalan oleh kedua belah pihak. Semua pihak berbaris di belakang, mendukung secara normal, memberikan motivasi yang baik untuk tidak boleh melakukan spekulasi-spekulasi lain yang mengarah kepada tindakan yang nanti tidak diinginkan oleh pihak daripada OPM dengan pemerintah Indonesia. Dan juga terima kasih kepada militer Indonesia yang sudah menahan diri untuk tidak melakukan penyerangan kepada kami, dan tetap harus bertahan, tidak boleh melakukan kontak senjata, dan kami akan terus memperkerucut lebih inklusif untuk mencari solusi dalam minggu berjalan ini. Baik, itu soal itu. Oke, Pak Jeffrey. Ya, silakan. Sebentar, Pak Jeffrey, ya, silakan. Perlu klarifikasi sedikit saja Pak. Apakah benar isu yang sedang beredar sekarang ini bahwa tidak bisa dialog karena apa? Egyanus tidak setuju dengan jumlah uang yang dia minta, tidak disetujui oleh pemerintah Indonesia. Egyanus minta uang, apa betul itu Pak? Dan nilainya tidak bisa dipenuhi oleh Indonesia sehingga tidak dialog. Tolong klarifikasi Pak. Benar sekali, ini pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Pak Bishop. Jadi perlu kami sampaikan dari awal kami tidak pernah meminta uang. Ini harus dicatat oleh seluruh media Indonesia dan juga pemerintah Indonesia. Kalau ada pihak-pihak lain yang mengatasnamakan Egyanus atau mengatasnamakan kami untuk minta uang, itu semua tidak benar. Kami dengan tulus untuk berbicara dengan pemerintah Indonesia, yaitu alasan politik, alasan Papua Merdeka, tidak ada alasan-alasan yang lain. Oleh sebab itu, proses negosiasi ini kami kawal untuk harus berjalan secara terhormat. Tidak pernah kami minta senjata yang sudah disampaikan oleh Kapolda Papua, kami perlu sampaikan. Kapolda Papua tidak boleh melakukan propaganda yang menipu publik. Kami tidak pernah meminta senjata. Egyanus tidak pernah meminta senjata. Saya sendiri tidak pernah meminta senjata. Yang kami mau itu bagaimana Indonesia mengakui kedaulatan bangsa Papua. Yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolda Papua bahwa senjata dan merdeka tidak, tetapi Pak Kapolda Papua harus tahu bahwa ada etika negosiasi, ada proses negosiasi yang semua soal itu harus dibicarakan di atas meja. Bukan kami melakukan spekulasi di media, itu akan membuat salah satu pihak yang lain akan blok, dan proses negosiasi tidak akan pernah berjalan baik. Saya sangat mengerti etika negosiasi karena saya belajar hukum internasional, saya belajar proses negosiasi itu langsung di PBB. Jadi semua pihak jangan mengeluarkan butir-butir sembarang di media, tetapi kami menjaga kebersamaan untuk duduk di atas meja dan kami akan berbicara.
Entah itu dia akan tiba sampai ke titik mana, itu nanti kami akan lihat proses negosiasi di atas meja. Ini konsekuensi daripada kami building wrong channel. Konsekuensi daripada kami memakai orang yang salah. Ini yang dari pertama kami sudah sampaikan. Ketika pemerintah Indonesia memakai orang yang salah, akan dapat informasi yang salah. Jadi harus diketahui bahwa Egyanus Kogoya sebagai pemimpin militer TPNPB Kodam 3, saya sebagai ketua OPM, kami tidak perlu uang. Jujur saja, di dalam nama Tuhan dan tulang belulang perjuangan bangsa Papua, kami tidak perlu uang. Yang kami perlu pemerintah Indonesia menghormati kami duduk berbicara selama 60 tahun perjuangan ini, Indonesia tidak pernah duduk bersama kami untuk berbicara soal tuntutan kami untuk merdeka. Jadi itu masalahnya. Jadi kami minta kepada Kapolda Papua, kepada siapapun, untuk jangan membuat spekulasi baru yang justru mencoba mendiskreditkan tuntutan murni kami. Tuntutan murni kami adalah meminta Indonesia untuk mengakui kedaulatan, dan itu harus berbicara dalam sebuah proses negosiasi yang terhormat. Perlu kami sampaikan Bapak Bishop, kami mendengarkan banyak berita bahwa pihak-pihak yang melakukan operasi dari pihak militer, Kapolda dan segala macam, Polri, bukan Pak Kapolda tapi Polri dan semua, tim-tim itu juga mereka sedang mencoba memberikan pressure kepada pihak Susi Air untuk mereka harus mendapat uang dari pihak Susi Air dan segala macam. Dan saya ditelepon selama 27 kali, arahnya ke sana untuk diberikan uang apa segala macam. Saya bilang, no, tidak. Kami bukan menyandra untuk mencari uang. Tidak, kami tidak cari uang. Kami memiliki identitas, kami memiliki kehormatan untuk menjaga eksistensi perjuangan ini. Jadi mari kita duduk dan berbicara. Jadi saya sendiri dicoba dengan segala macam cara, saya belum pernah duduk dengan siapapun. Sampai detik ini Pak Bishop, saya menjaga kekudusan dalam perjuangan untuk tidak boleh merusak citra perjuangan ini. Jadi saya selalu sampaikan di Paradoks Papua dan juga kepada Bapak Bishop bahwa yakinkan pemerintah Indonesia bahwa mari kita duduk sama-sama. Tidak ada masalah. Mengapa Aceh pemerintah Indonesia bisa duduk dan kami Papua mengapa tidak bisa? Kami sudah menghormati pemerintah secara terhormat kok. Jadi ini gara-gara di mana pemerintah dan juga Kapolda dan TNI mencoba membangun hubungan kepada pihak-pihak yang mencari uang, makanya mereka mendapatkan jawaban bahwa mereka perlu uang. Soal Egyanus Kogoya, soal kami sebagai ketua OPM, kami tidak perlu itu. Hormat Bapak Bishop. Ya, ini sudah clear ya, teman-teman yang lain semua, termasuk mohon maaf dari pihak kepolisian, Kapolda, ya. Ini juga ada yang tulis ini dari Ucia Takurima, Bishop dari awal penyanderaan itu Kapolda Papua yang mengatakan bahwa OPM minta senjata dan uang. Mungkin sebelum Paradoks Papua muncul, jadi bisa pakai media sosial yang berkepentingan masalah mamon, uang, ya bisa dikendalikan sehingga bisa membawa berita-berita angin segar yang palsu gitu loh. Ini juga orang mau tahu ini 1 Juli menjadi hari keramat buat Anda, kenapa sih, ada apa sih? Terus Rum Korem itu yang Anda minta supaya fotonya dipamerkan mengalahkan foto saya, juga saya bingung ini siapa beliau itu, Rum Korem ini. Padahal saya yang harus menghiasi layar thumbnail itu, tapi kemudian Anda maksa saya, Pak Bishop mundur dulu aja, kasih Rum Korem punya. Siapa beliau itu sampai begitu Anda spesialkan, dan saya selama ini menjadi orang yang Anda bangga-banggakan, idolakan, lalu saya punya citra agak turun sedikit ini. Silakan. Mengarah kepada Bapak Rum Korem, jadi memang saya akui soal itu Bapak Bishop, terima kasih banyak. Bapak Bishop, ini hari yang betul-betul bersejarah bagi bangsa Papua. Mungkin sebelum saya berbicara soal 1 Juli 71 dengan penuh rasa hormat kepada seluruh rakyat bangsa Papua, seluruh rakyat Papua yang ada di wilayah pesisir pantai, di dataran rendah, di pulau-pulau, yang ada di belantara, yang ada di hutan rimba, bahkan yang ada di pegunungan, di balik gunung. Kami bersyukur karena perjuangan dengan eksistensi proklamasi 1 Juli 1971 yang dimana eksistensinya sungguh luar biasa, merupakan proklamasi yang
satu kali dalam catatan sejarah tidak akan pernah dilakukan lagi, dan itu proklamasi yang saat ini sedang menjadi platform politik kami, menjadi dasar dan pijakan perjuangan bangsa Papua, karena di dalam proklamasi itu melegalkan berdasarkan hukum internasional secara sepihak berdasarkan keinginan luhur bangsa Papua dan rakyat Papua, maka rakyat Papua harus memproklamirkan 1 Juli adalah sebuah hari proklamasi bangsa Papua untuk mengklaim. Kami mengklaim proses embrio 1 Desember 61 yang lahir berdasarkan resolusi 1514 daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa, jaminan politik dari hukum internasional itu yang lahir pada 1 Desember 61 yang difasilitasi oleh pemerintah Belanda itu di mana ketika terjadi konspirasi internasional pada 15 Agustus 1962, di mana kami sudah bahas terlalu panjang dalam paradoks ini soal New York Agreement, kemudian 7 April 1967 soal kontrak karya Freeport, dan juga pelaksanaan PPR 69 yang tidak demokratis. Karena proses itu terjadi dan kembali Papua sungguh luar biasa, kolektivitas daripada seluruh pemimpin-pemimpin Papua, dia dari 7 wilayah adat di seluruh tanah Papua sangat menghormati hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka berpartisipasi secara politik internasional untuk mewujudkan bahwa bangsa Papua punya hak untuk merdeka. Hak untuk merdeka dan berdaulat adalah hak fundamental. Hak untuk freedom and independence is a fundamental right. Itu hak yang sangat fundamental, yang dimana rakyat Papua semua harus ketahui bahwa rakyat Papua tidak bisa minta hak untuk merdeka itu kepada Indonesia, bahkan juga PBB. Itu hak yang sudah Tuhan berikan sama rakyat Papua. Ya, akhirnya dari Timika, saya Bishop Joshua Tewu menyapa Anda dengan penuh kasih, salam sejahtera, selamat beristirahat, hormat buat kita semua, dan sambil Anda mendengar lagu kesayangan kita bersama saat ini, Sabangga Jadi Papua, saya akhiri program Paradoks Papua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sabangga Jadi Papua. Lagu ini spesial saya ciptakan untuk kalian semua, saudara-saudaraku orang-orang asli Papua yang selama ini berjuang untuk tegaknya keadilan dan kebenaran serta hak-hak asasi manusia di tanah Papua, tanah emas, tanah Injil yang diberkati Tuhan. Semoga lagu ini dapat menghibur, menguatkan, meneguhkan kalian dalam perjuangan suci yang menuju Papua sejahtera. Tuhan berkati. Shalom. Begini aku apa adanya, karya terindah Yesus Tuhanku, hitam kulitku, keriting rambutku, sabangga jadi Papua. Di ufuk timur, di tanah di sana aku telah dilahirkan, bersama alam ku dibesarkan, sabangga jadi Papua. Papua, seorang Papua, Indonesia, rukun bangsaku. Papua, tanah leluhurku, sabangga jadi Papua. Begini aku apa adanya, karya termulia Yesus Tuhanku, hitam kulitku, keriting rambutku, sabangga jadi Papua. Di ufuk timur, di tanah emas, di sana aku telah dilahirkan, bersama alam ku dibesarkan.
Sebangga jadi Papua.